Oke, selamat pagi anak-anak. Ini pagi apa siang? Nah, ini siang. Setelah jam 10 berarti siang. Ini untuk fokus saja latihan. Selanjutnya kita mencoba untuk itu yang kemarin dari tugas kemarin. Kalian saya sudah memberi tugas tentang pemanfaatan dari aplikasi AI. Saya bebaskan kalian mencoba untuk explore aplikasi apapun yang kalian coba. Nah, sekarang hasil dari yang kemarin kalian coba explore itu silahkan maju untuk mempresentasikan. Untuk sekarang kita mencoba untuk mempresentasikan. Setelah itu kita coba analisa apa yang sudah dibuat dan tahu apa dan bagaimana dibuatnya dan tujuannya apa. Gitu ya. Nah, sekarang saya minta dua anak, salah satu cowok, salah satu cewek untuk maju untuk mempresentasikan apa yang sudah dibuat. Gitu ya. Siapa yang mau maju? Silahkan. Oh, kamu? Oke, silakan. Bikin apa? Bisa dijelaskan? Aku disini buat poster, buat dari Gemini. Kamu membuat poster pakai aplikasi AI Gemini ya? Oke. Sekarang bisa kamu presentasikan ke depan teman kamu pakai HP aja. Tentang makanan lokal atau tradisional dari Indonesia, dari daerah Solo, Papua. Saatnya jam ke-6 dimulai. Lanjut. Bentar. Oke, silakan lanjutkan. Ini ada berbagai jenis makanan dari Solo, yaitu ada nasi liwet yang nasinya enak. Selain Solo, Serabi Nonisuman, Papua yaitu ada papeda yang sering dimakan anak-anak. Dan ikan bakar manuk ulas sabung. Dan di Jakarta ada kerak telur yang legend banget. Nasi uduk dan soto belang. Oke, ceritanya apa? Kenapa kau bikin poster itu? Karena mungkin dari sebagian warga Indonesia itu kurang kenal sama makanan mereka sendiri dan mungkin bisa eksplor makanan lain di daerah kita. Waktu itu promnya kamu pilih untuk makanan yang eksotik atau makanan yang mungkin agak nggak umum nggak di situ? Iya, apa? Makanan yang nggak umum apa yang kamu pilih di situ? Ulat sapi, karena kita nggak ada sapi. Oke, ulat sagu. Ulat sagu itu dimasak apa itu? Dia AI-nya itu dia menjelaskan apa di situ untuk ulat sagunya? Dibuat sate tapi mungkin bisa dibuat langsung dimakan. Oh gitu. Jadi AI-nya memberikan apa itu namanya hasil dari pencarian kamu. AI-nya mencarikan hasilnya adalah ulat sagu itu. Nggak ada yang lain yang mungkin bisa kamu bandingkan saat kamu bikin. Kamu langsung bikin sekali terus kamu terima hasilnya atau kamu mencoba beberapa kali? Pernah mencoba beberapa kali, yaitu pernah revisi. Pernah revisi. Hasilnya bagaimana? Lebih jelek dari ini. Lebih jelek gambarnya atau mungkin pilihan menunya, pilihan apa yang ditampilkan di situ sama AI-nya? Menunya sama sih. Keluarnya tetap ular sagu dengan berbagai macam variannya itu tadi. Oke, berarti AI-nya agak bercanda ini. Kurang puas sama. Iya, oke. Mungkin kamu bisa berlatih nanti untuk membuat prompt yang lebih agar AI-nya itu tidak mengarahkan ke mungkin bukan makanan eksotik ya, mungkin makanan tradisional yang umum dimakan gitu. Jadi misalkan kan fungsinya berarti kalau kamu kan jurusan boga kan, fungsinya apa? Fungsinya kan kemungkinan kamu untuk membuat poster dari sebuah kegiatan yang berhubungan dengan jurusan kuliner seperti itu kan. Nah,
Mungkin nanti bisa penyesuaian dengan promnya dulu. Jadi nggak langsung keluarnya ulat sagu gitu ya. Emang itu masuk kategori makanan sih seperti udang dan lain sebagainya. Tapi ada yang pernah makan ulat sagu di sini? Iya, udah tahu wujudnya kayak gimana? Hah? Belum pernah tahu wujudnya ulat sagu? Pernah di transkrip. Iya, oke, kita lihat di transisi ya. Belum pernah ada yang lihat di sini secara langsung gitu ulat sagu gitu. Belum pernah ada ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Itu satu ya. Oke. Itu dulu. Terima kasih sudah membuatnya. Oke. Tepuk tangan buat teman kalian. Kita apresiasi. Silakan balik. Oke. Sekarang satu lagi. Cowok. Saya pengen ada cowok yang nyoba maju untuk mempresentasikan apa yang sudah dibikin. Silakan. Siapa? Cowok. Oh ya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dan saya buat menggunakan Meta AI. Kamu pakai Meta? Ya, Oke. Kenapa kamu pilih Meta? lebih praktis, Praktis. Kenapa praktis? gampang. Ya. Oh, apa bedanya dengan ChatGPT? ChatGPT juga gampang juga. Simpel menarik. Simpel nyari fotonya. Emang kamu nyarinya di mana? Oh, langsung nyari di situ. Oke. Nah, sekarang bisa jelaskan apa yang kamu bikin pakai Meta AI dan kenapa kamu bikin itu? Silakan. Saya menarik tentang tokoh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah seorang tokoh militer dan Nggak usah dibacakan. Latar belakangnya saja. Kenapa kamu memilih untuk mencari itu dengan AI? Apa bedanya kamu nyari itu dari Google? menggunakan Meta AI lebih mudah dan ringkas. Lebih mudah dan lebih ringkas. Oke, sekarang saya nanya, apa bedanya saat kamu mencari sejarah Jenderal Sudirman pakai AI dan pakai Google? Apa bedanya? Bedanya yaitu di Meta AI ada fotonya. Bedanya cuma ada fotonya ya. Gini, saat belum ada aplikasi AI apapun di dunia ini, kamu bisa nyari di Google nggak itu tentang sejarah Jenderal Sudirman? Oh, masa belum? Di Google, search engine Google itu bahkan sebelum ada AI, kamu nyari sejarah tentang Jenderal Sudirman, ketemu nggak di search engine Google? Ketemu nggak? Ketemu. Lah, pertanyaan saya adalah apa bedanya saat kamu mencari di search engine Google sama kamu nyari di AI, aplikasi AI? Bedanya apa? Apa yang membedakan pencarian kamu di Google sama pencarian kamu di AI? Nggak tahu. Masih bingung? Lebih singkat. Lebih singkat. Sebenarnya tidak ke situ ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, AI itu adalah alat bantu dari kita mencari informasi atau menganalisa data atau apapun yang berhubungan dengan kemampuan berpikir. Berbeda dengan Google yang dia cuman mencarikan data yang sudah ada di internet. Dan dia ambil apa adanya, terus disampaikan ke kamu, Google. Tapi AI itu berbeda. Dia mengambil data, menganalisa data, setelah itu membuat bisa sesuai dengan apa yang kamu ingin cari, dan baru disajikan ke kamu. Tapi di sini perbedaannya Google sama AI adalah kalau Google cuma menyajikan, kalau AI dia membantu kamu untuk menganalisa datanya juga. Nah, di sini saat kamu mencari data tentang Jenderal Sudirman, analisa data apa yang sedang kamu cari di situ? Kamu butuh informasi apa dari Jenderal Sudirman yang saat kamu mencari di Google itu tidak akan ketemu.
Berat yang dipimpin oleh Ya di Google ada. Bagaimana pertempuran terjadi, berapa tahun terjadi dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang sejarah lah ya. Analisa baru apa yang bisa kamu cari dari pertempuran Jenderal Sudirman saat itu? strategi yang digunakan dengan Strategi. Kamu bisa menanyakan tentang analisa strateginya dan sebagainya. Kenapa dia memilih strategi itu? Dan apa yang terjadi saat strategi itu dijalankan? Kenapa tidak dijalankan dengan strategi yang lain? Kamu bisa nanya ke AI untuk hal seperti itu. Bukan cuma sekedar kejadiannya saja. Kalau kejadian sudah tertulis di buku sejarah, jelas kita semua tahu kan gitu. Tapi kita bisa melakukan lebih dengan menganalisa. Kita bisa membantu untuk menganalisa. Itu perang ya, semuanya sudah terjadi. Dan kita harapkan tidak ada perang terjadi selanjutnya di Indonesia, ya kan? Pastinya kalian nggak mau ada perang terjadi lagi di Indonesia. Betul? Seperti kemarin ada huru-hara. Kalian sebenarnya juga nggak ingin kan ada huru-hara seperti itu terjadi di Indonesia. Kebetulan video ini saya bikin setelah kita ada kasus bakar-bakar di kota Solo. Dan beberapa kota yang lainnya, dan itu terjadi sangat masif sekali. Ya, kita harapkan hal seperti itu tidak berlanjut, bisa segera selesai dan tidak terjadi lagi sebelumnya, dan Indonesia jadi bisa lebih baik. Nah, kalau kita balik ke situ, kita bicara tentang sejarah. Nah, kita bisa melihat bagaimana sejarah terjadi. Apakah sejarah nanti bisa terulang lagi dengan cara seperti apa? Bisa minta bantuan pakai AI untuk dianalisa. Misalkan, oke, silakan. Balik dulu, silakan. Ya, oke. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Nah, saat kita menggunakan AI seperti tadi, kita berarti melihat sesuatu yang hubungannya sama dengan berhubungan dengan analisa data. Kalau kita cuma mencari informasi yang itu sifatnya itu sudah paten, sudah cuman data sudah terbentuk, nggak perlu pakai AI. Cuman lebih gampang juga sih kalau pakai AI, karena apa? Langsung fokus yang kita cari. Kalau kita nyari di Google, kita masih ngekliki satu-satu, masih baca satu-satu, ya kan? Nah, mungkin seperti itu maksudnya, lebih sederhana seperti itu. Tapi kalau kita pakai AI, kita usahakan untuk bisa sampai ke level selanjutnya apa? Kita pakai AI untuk sesuatu yang memang kita perlu untuk berpikir di situ. Kita analisa data. Misalkan seperti kemarin ada yang kamu ya, yang bikin mencari apa itu namanya, boba ya, mencari boba di AI, nyari resep boba pakainya AI, padahal itu kamu harusnya nyarinya adalah pakai YouTube, bukan Google, YouTube. Kenapa pakai YouTube? Dengan pakai YouTube kamu bisa langsung lihat bagaimana proses pembuatan bobanya. Tapi kalau kamu pengen makainya AI, kamu bisa menanyakan sesuatu yang lebih kompleks ke AI-nya. Bagaimana AI itu bisa membantu kamu untuk, misalkan kamu, oh saya pengen buka usaha di bidang kuliner, minuman yang kekinian, hubungannya dengan boba. Minuman seperti itu, bisa tanyakan ke AI. Resep yang paling bagus apa? Harganya berapa? Bagaimana nanti diproduksinya? Bagaimana nanti membuat perhitungan keuntungannya, potensi keuntungan perhitungannya bagaimana, analisa penjualannya bagaimana, itu bisa kamu cari dari AI-nya, bisa membantu kamu. Oh, misalkan saya bikin, dia punya data misalkan saya bikin boba, saya kasih rasa apa misalkan, kalian punya ide apa, rasa apa bobanya? Oke, boba rasa red velvet gitu ya. Oke. Kau bisa tanyakan ke aplikasinya. Kira-kira market saya sebesar apa dengan rasa itu? Red velvet sama matcha, lebih banyak mana peminatnya? Red velvet sama matcha, lebih banyak mana peminatnya? Kau bilang red velvet ya? Ya. Sekarang kamu lihat ada nggak orang jualan minuman yang dia di app-nya red velvet? Ada. Sekarang kamu lihat di pasaran yang di app-nya adalah matcha. Lebih banyak mana? Lebih banyak matcha. Nah, hal seperti itu bisa kamu cari informasi pendahulunya di AI. Bisa membantu kamu untuk menganalisa datanya. Kira-kira saya pengembangannya ke arah mana? Itu bisa dipakai untuk membantu kamu saat kamu pengen
membuat sebuah usaha dan bagaimana membuat perhitungannya. Nah, itu bisa kamu coba. Oke. Waktu saya ngajar sampai jam berapa ini? 10.45. Sekarang jam 10.27. Oke. Sekarang saya kasih tugas kalian secara kelompok. Silahkan satu meja 2 orang. Kalian mencoba membuat sesuatu yang di situ ada analisanya, kalian pakai AI. Nah, di situ nanti setelah pekerjaan ini, nanti silahkan kalian untuk minggu depan kita presentasikan lagi. Tapi saya minta kalian untuk membuat sesuatu yang ada analisanya. Kemarin kalian bikinnya baru yang asal bikin, ya kan? Nah, sekarang saya minta kalian membuat yang ada analisanya di situ. Analisa perhitungan harga, analisa tentang data, analisa tentang pertempurannya bagaimana bisa, analisa tentang apapun yang kalian ada di situ. Misalkan analisa tentang ini mau ngangkat masalah korupsi di Indonesia, ya kan? Nah, kau bisa nyari informasinya. Bagaimana korupsi di Indonesia dan bagaimana cara mengatasi korupsi di Indonesia, mulai dari yang hal kecil sampai hal besar. Itu yang korupsi. Ini yang pengen usaha minuman, silahkan nanti bikin apa. Ada analisanya di situ yang nanti kita bisa diskusikan lagi di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Oke. Silahkan ini kelompok dibikin satu meja. Itu satu kelompok. Ini yang nggak dapat kelompok siapa? Kakang. Oke, nggak apa-apa. Udah dapat semua ya berarti ya? Silahkan sekarang mencoba bikin sesuatu dengan temennya yang satu meja. Silahkan coba didiskusikan. Silahkan. Saya kasih waktu 10 menit cukup nggak? Nggak kepikiran ya. Oke, diskusikan aja sampai waktunya habis, nggak apa, karena tinggal berapa menit? 15 menit ya. Karena waktunya tinggal 15 menit, ya 15 menit, betul. Karena waktunya tinggal 15 menit, silahkan coba diskusikan. Nanti di pertemuan selanjutnya, kita coba untuk presentasikan. Oke, silahkan dibuat sekarang. Bikin sesuatu yang berhubungan dengan analisa. Kalau kalian bingung, silahkan tanya ke saya. HP-nya mana? Coba dong, ayo. Mikir Pak. Nggak mikir. Kamu mau nyoba bikin apa? Kayaknya Tanaman. Tentang analisa apa yang pengen kamu analisa dari tanaman itu? ya ini Teknik penanaman, terus ketahanannya dia di wilayah tropis, misalkan di Indonesia, terus bagaimana perawatannya, terus bagaimana dia proses tanam sampai itu tanaman hias atau tanaman pangan? Tanaman buah-buahan. Buah-buahan berarti kan bukan tanaman hias kan, tanaman produksi yang nanti ada hasilnya yang bisa kamu panen. Nah, gitu. Nanti bisa dilihat bagaimana itu di sugesti siapa itu namanya? Bukan di sugesti apa itu? Ya, dikasih saran sama AI-nya. Gitu. Oke, kalian bisa nyoba bikin. Mau bikin apa? Ya, silakan. Mau bikin apa? Jadi boleh nggak, Pak? Bikin apa ini? Siapa yang analisa? Oh, yang analisa tentang demokrasi, ya. Boleh, Pak. Boleh. Sekarang pertanyaan saya adalah kenapa kamu pengen menganalisa sebuah demokrasi? Ya. Apa yang kamu? Saya menganalisa demokrasi, Pak, karena demokrasi ini sesuatu hal yang lucu, Pak, di Indonesia, Pak. Bisa jadi seperti itu, karena demokrasi itu hal yang lucu, Pak. Itu gimana ceritanya? Itu ODGJ dan orang waras dengan strata pendidikan tinggi sama-sama cuma punya satu suara, Pak. Betul nggak? Kenapa Profesor S3 punya suara yang sama dengan orang di rumah sakit jiwa, Pak? Coba ditanyakan di AI-nya, mungkin bisa membantu. Itu sebenarnya kita punya kesesatan di mana di demokrasi yang terjadi di sini.
Mungkin bisa kamu analisa untuk bisa kamu perbaiki juga itu. Walaupun kamu sekarang siswa ya, tapi kamu bagian dari generasi selanjutnya. Yang kita harapkan saat kalian bisa berpikir kritis, kita benar-benar bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Apa? Ayo. Ya demokrasi di demokrasi itu hal yang lucu. Profesor dengan kemampuan berpikir selevel S3 atau lebih, suaranya sama dengan orang. Kewarasannya itu dipertanyakan. Akhirnya apa? Orang yang punya pendidikan tinggi, orang punya kontribusi tinggi, sama suaranya dengan orang yang tidak punya kontribusi sama sekali. Bingung. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu gali dari demokrasi yang ada di Indonesia? Demokrasi itu hal yang lucu, Pak. Ya. Bagaimana demokrasi kita di Indonesia sudah dimanipulasi, Pak? Yang namanya demokrasi, tapi semua pilihan kita semuanya sebenarnya sudah diarahkan, Pak. Ini kerekod semua. Oh, mau bikin apa kamu? Analisis makanan tradisional. Apa yang kamu analisa dari makan tradisional itu? Kusuk nasi liwet sama gudeg. Apa yang pengen kamu analisa? Lebih populer mana nasi liwet sama gudeg? Ya. Enggak, saya bukan menanyakan. Kamu bisa mengambil analisa dari AI-nya. Lebih populer mana gudeg dibandingkan nasi liwet? Area persebaran gudeg sama nasi liwet di luar wilayah aslinya, di Jogja sama Solo, itu lebih luas mana penjualannya? Gudeg per nasi liwet. Nah, dari situ saat kamu pengen membuat sebuah usaha, kamu bisa menganalisa, kira-kira saya lebih cocok jualan nasi liwet apa gudegnya? Target market saya siapa? Analisanya seperti apa nanti? Hah? Ada pertanyaan? Oh enggak, saya kira ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau kita pakai AI, arahnya lebihnya ke situ. Jadi bukan cuma sekedar resep atau apapun, tapi analisa di situ yang bisa membuat kalian punya pandangan baru atau pemahaman baru tentang apa yang sedang kalian cari. Dan bisa membantu kalian untuk menyelesaikan sebuah kasus. Itulah fungsi dari AI. Gimana? Menemukan sesuatu dengan demokrasi kita di Indonesia yang sangat lucu sekali itu tadi. Nemu apa? Jadi kan kenapa demokrasi ada orang yang kontribusi tinggi dan yang juga yang memiliki kontribusi rendah, jawabannya prinsip dasar demokrasi yaitu kesamaan, karena adanya kesamaan. AI-nya menyatakan bahwa dasarnya adalah persamaan hak, seperti itulah. Mungkin kamu kan bisa nyari dari itu. Oh, ternyata analisanya adalah karena persamaan hak, karena satu orang berarti satu suara, seperti itu. Padahal yang satu pinter banget, yang satu ya itu. Saya nggak mau nyebut itu. Oh ya, silakan. Kamar mandinya mau dihubungi, suruh ke sini. Hah? Kok berdua? Takut ya kamar mandi ya? Oke, berarti itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran ini. Udah mau habis ya jamnya ya? Yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini, waktunya sudah hampir habis. Jadi kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Minggu depan kita presentasikan untuk bisa kita analisa bareng-bareng, gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu pembelajaran hari ini karena waktunya sudah mau habis. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.